Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memberikan pembahasan materi mengenai teori Polybius dan hubungannya dengan sistem demokrasi. Berikut adalah nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Khalil Gibran, kemudian dengan saya sendiri yaitu Mutia Rahma, lalu Pradipta Trisapto, Anissa Widya, dan terakhir ada Saudara Ivan Ajiwijaya. Penjelasan mengenai teori Polybius lebih lanjut akan saya serahkan pada Saudara Gibran. Teori Polybius adalah teori bentuk-bentuk negara yang dikemukakan oleh Polybius, seorang sejarawan Yunani pada periode Helenistik. Polybius lahir dari kelas bangsawan. Dia merupakan anak dari seorang negarawan Yunani bernama Lykorta. Oleh karena itu, dengan kondisi ini dia dapat dengan mudah mengakses pengetahuan mengenai hukum dan politik. Ia juga merupakan murid dari Aristoteles yang sama-sama mengemukakan teori bentuk-bentuk negara. Pada teorinya, Polybius sebenarnya mengembangkan teori milik Aristoteles, hanya saja perbedaannya terletak pada beberapa bentuk negara yang terjadi setelah bentuk oligarki. Jika pada teori Aristoteles, bentuk ideal setelah oligarki adalah politeia, dan demokrasi dianggap bentuk pemerintahan yang buruk karena adanya kebebasan yang berlebihan. Namun lain halnya dalam teori Polybius, bentuk ideal setelah oligarki adalah demokrasi, kemudian barulah menjadi holokrasi, yakni ketika demokrasi tersebut tidak lagi memiliki batasan-batasan. Setelah holokrasi, Polybius menemukan kemungkinan bahwa bentuk negara akan kembali pada bentuk monarki, yang mana hal ini merupakan ciri khas teori Polybius, yaitu dia menyatakan bahwa bentuk negara yang saat ini berjalan merupakan akibat bentuk negara yang sebelumnya berjalan, dan bentuk negara yang saat ini berjalan adalah sebab bentuk negara berikutnya. Dan hal ini akan berulang-ulang seperti siklus. Maka dari itu, teori Polybius disebut juga siklus Polybius, sebab teori bentuk negaranya digambarkan layaknya sebuah siklus yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Dikta. Berikut adalah gambaran dari siklus Polybius. Bentuk negara yang pertama terbentuk adalah monarki, yaitu negara yang berdiri atas kekuasaan rakyat yang berhubungan dengan kecenderungan-kecenderungan alam. Maksud dari kecenderungan alam di sini adalah rakyat mempercayai adanya seleksi alam atau hukum alam. Contohnya adalah seperti siapa yang bisa bertahan kuat di alam bebas di antara banyaknya masyarakat, dialah yang cocok menjadi pemimpin karena memiliki sifat unggul dan dianggap sakti oleh masyarakat. Begitu pula dengan keturunannya. Bentuk pemerintahan monarki ini pada awalnya baik, menjalankan kepentingan untuk umum, namun adanya keturunan pemimpin monarki yang memiliki sifat buruk menyebabkan lahirnya negara tirani. Pemimpin tersebut menjalankan pemerintahan dengan buruk dan tidak mensejahterakan kepentingan umum. Maka muncullah sekelompok aristokrat atau bangsawan yang berpendidikan untuk menggulingkan pemerintahan yang tiran. Sekelompok aristokrat ini kemudian dipercaya masyarakat untuk memimpin dan pelaksanaan pemerintahannya baik. Namun, di dalam golongan aristokrat tersebut terdapat kelompok aristokrat yang memiliki sifat pemerintahan buruk. Bentuk negara ini disebut dengan oligarki. Kelompok aristokrat tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan diri sendiri. Maka mereka berkelompok untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing, sehingga jalannya pemerintahan digunakan untuk kepentingan kelompok. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Ivan. Karena negara dipimpin oleh sekelompok aristokrat yang tidak mensejahterakan rakyat. Di sini rakyat bertindak untuk menggulingkan pemerintahan oligarki, dan rakyat mengambil alih kekuasaan. Bentuk negara ini adalah demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang terbuka, yang mana semua rakyat negara memiliki hak yang sama, tidak memandang pada faktor ekonomi dan strata sosialnya. Semua rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung atau perwakilan. Namun, kebebasan rakyat sipil untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan bisa menyebabkan timbulnya negara holokrasi, di mana kursi pemerintahan diisi rakyat sipil yang kualitas pemerintahnya meragukan sebab mereka awam dan tidak terlalu memahami pengetahuan hukum, politik, sosial, dan ekonomi.
Ditambah adanya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan tiap individu dapat menimbulkan kekacauan pada perilaku masyarakat yang benar-benar ingin bebas, bahkan bebas dari aturan hukum. Di sini, negara menjadi kacau balau dari dua sisi, baik dari pemerintahan dan rakyatnya. Maka menurut pemikiran Polybius, akan ada seseorang tunggal yang kuat dan berani untuk melakukan revolusi terhadap negara yang kacau tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan jatuh pada seseorang tunggal itu dan bentuk negara kembali lagi menjadi monarki. Begitulah seperti apa yang dirumuskan oleh Polybius dalam teori bentuk negaranya. Setelah mempelajari teori Polybius yang menggunakan konsep kausalitas, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam pemerintahan yang baik terdapat ekses yang buruk, yang memicu lahirnya pemerintahan yang buruk, dan di dalam pemerintahan yang buruk terdapat benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik. Namun, terdapat kekurangan dan kelebihan dari penerapan siklus Polybius ini pada kehidupan masyarakat yang akan diterangkan oleh saudara Anissa. Siklus Polybius dalam penerapannya di kehidupan masyarakat memiliki kekurangan. Bisa kita lihat, pada kenyataannya hingga hari ini belum ada satupun negara yang mengalami perubahan bentuk negara secara urut sebagaimana dijabarkan pada siklus Polybius. Sebab pada hakikatnya kehidupan sosial masyarakat memiliki sifat yang abstrak dan tidak pasti. Tidak semua sebab yang sama akan mengakibatkan keadaan yang sama, dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur semua peristiwa dapat berjalan persis seperti yang sudah mereka atur dan ramalkan. Sebab, dalam kehidupan sosial pasti terdapat variabel-variabel tertentu yang mempengaruhi. Akan tetapi, teori Polybius ini memiliki kelebihan yang dapat membantu jalannya pemerintahan suatu negara. Teori ini cukup komprehensif, sebab Polybius mengutarakan konsep sebab akibat terbentuk dan runtuhnya tiap bentuk-bentuk negara secara tegas dan masuk akal sehingga terlihat dengan jelas kekurangan dari tiap bentuk negara tersebut yang kemudian bisa dijadikan kajian bagi pemerintah dan rakyat untuk menemukan bentuk negara yang ideal dan meminimalisir terjadinya bentuk negara yang tidak diinginkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang diutarakan oleh Polybius. Kelebihan dan kekurangan dalam penerapan siklus Polybius ini terlihat pada sistem demokrasi, yang akan diterangkan lebih lanjut oleh saudara Mutia. Demokrasi adalah salah satu bentuk negara yang dikemukakan oleh Polybius pada teori siklusnya. Di sini kita akan mencoba menerapkan teori Polybius pada dinamika sistem demokrasi, yang nantinya akan memperlihatkan dengan jelas kekurangan dan kelebihan dari penerapan teori ini. Menurut Polybius, munculnya negara demokrasi disebabkan adanya negara oligarki, yaitu sekelompok aristokrat yang memimpin dengan sewenang-wenang. Hakikat demokrasi sendiri, yaitu negara yang muncul sebab adanya kekuasaan rakyat yang mengambil kekuasaan pemerintahan yang tidak adil. Nah, padahal pada kenyataan yang terjadi di dunia ini, demokrasi tidak hanya terwujud sebab adanya oligarki. Misalnya, ketika ada bentuk negara yang buruk seperti tirani, bisa saja rakyatlah yang memberontak, bukan golongan aristokrasi, sebagaimana yang disebutkan oleh Polybius. Maka, setelah tirani, bisa saja langsung mewujudkan bentuk negara demokrasi. Fenomena inilah yang menunjukkan kekurangan dalam penerapan siklus Polybius, bahwa suatu sebab yang sama belum tentu mengakibatkan kondisi yang sama, seperti yang dipikirkan Polybius dalam teorinya. Akan tetapi, terdapat kelebihan dari siklus Polybius ini, yakni negara demokrasi yang pada hakikatnya bentuk negara ideal bisa berubah menjadi negara yang buruk, yaitu okhlokrasi. Dan perubahan bentuk negara ini sangatlah masuk akal dapat terjadi. Kemudian, kelebihan dari teori ini, Polybius dapat memberi kemungkinan yang masuk akal apabila negara demokrasi yang runtuh karena adanya kebebasan yang berlebihan sehingga mengakibatkan kekacauan, negara tersebut dapat kembali menjadi bentuk negara awal, yaitu monarki. Kita juga bisa menerapkan teori Polybius sebagai kajian untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan adanya hal yang memicu keruntuhan demokrasi menjadi okhlokrasi. Kemudian melakukan upaya preventif agar bentuk negara okhlokrasi tidak terjadi. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.